Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih sekalian dimanapun teman-teman berada, hari ini ada informasi yang mau disampaikan, mungkin masukkan pingin kepo juga nih berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang sampai saat sudah penghujung tahun 2021. Nah, hari ini saya sendiri saja dalam menyampaikan informasi terbaru di KPU Kota Solok tentang daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 ini. Teman pemilih dimanapun Anda berada, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU hari ini masih berpedoman kepada surat KPU nomor 366 tanggal 21 April tahun 2021 perihal perubahan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 132. Walaupun sebetulnya sudah dikeluarkan oleh KPU RI PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, tetapi karena secara sistem informasi belum menyatu dengan PKPU, maka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2001 pada bulan Desember ini masih mengacu pada surat KPU nomor 366. Teman pemilih di mana Anda berada, dapat saya sampaikan berkaitan dengan daftar pemilih ini untuk kemarin di tanggal 24 Desember KPU Kota Solok melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Desember tahun 2021. Nah, ini mungkin di penghujung tahun kita merekap untuk periode tahun ini. Saya akan bacakan dulu agar masyarakat atau teman-teman pemilih sekalian dimanapun berada mengetahui perkembangan informasi berkaitan daftar pemilih berkelanjutan bulan Desember tahun 2021 ini. Pada hasil rekap kemarin pada tanggal 24 Desember itu di Kecamatan Lubu Sekara ada jumlah DPB sebelumnya laki-laki itu 13364, kemudian perempuan 13705, laki-laki tambah perempuan 27069. Potensi pemilih baru tidak ada, jadi untuk bulan sekarang tidak ada potensi pemilih baru yang di Kecamatan Lubu Sekara. Sementara untuk pemilih TMS di Kecamatan Lubu Sekara itu laki-laki 5, perempuan 9, kemudian laki-laki tambah perempuan ada 14. Perbaikan data tidak ada untuk Kecamatan Lubu Sekara. Kemudian daftar pemilih berkelanjutan di Lubu Sekara itu pada bulan Desember ini adalah laki-laki 13359, perempuan 13695, laki-laki tambah perempuan 27055. Itu untuk Kecamatan Lubu Sekara. Untuk Kecamatan Tanjung Harapan jumlah DPB sebelumnya adalah laki-laki itu 11070, kemudian perempuan 11351, laki-laki tambah perempuan 22421. Potensi pemilih baru sampai sekarang tidak ada. Kemudian dari pemilih tidak memenuhi syarat laki-laki 16, perempuan 11, kemudian laki-laki tambah perempuan 27. Nah, daftar pemilih berkelanjutan untuk Tanjung Harapan itu laki-laki 11054, perempuan 11340, laki-laki tambah perempuan 22394. Itu untuk Kecamatan Tanjung Harapan, sehingga yang kita rekap kemarin untuk total keseluruhannya adalah jumlah DPB pada bulan sebelumnya, yang sebulan sebelumnya itu adalah bulan November yang sudah kita rekap, laki-laki 24434, perempuan 25056, laki-laki tambah perempuan 49490. Potensi pemilih baru tidak ada di bulan Desember ini. Pemilih TMS laki-laki 21, perempuan 20, laki-laki tambah perempuan 41. Perbaikan data pemilih tidak ada, kita perbaiki. Kemudian data pemilih kelanjutan untuk bulan Desember ini adalah laki-laki 24413, perempuan 25036, laki-laki tambah perempuan 49449.
Cantik sekali angkanya, 49449. Baik teman pemilih sekalian, itu adalah hasil dari rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di bulan Desember yang sudah ditetapkan oleh KPU tersebut dan dihadiri oleh seluruh komisioner dan ditangani oleh seluruh komisioner. Teman-teman sekalian, rekap ini sudah kita sampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga kita sampaikan kepada Bawaslu Kota Solok, dan kemudian kita sampaikan juga kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta partai politik. Untuk Bawaslu juga di dalam data tersebut ada juga rekomendasi dari Bawaslu, ada dari 112 data yang disampaikan kepada kita, itu hanya 19 data yang bisa kita tindak lanjuti. Yang selebihnya ada yang sudah pernah kita tindak lanjuti pada daftar pemilih berkelanjutan bulan sebelumnya. Kemudian juga ada yang pemilih di bawah umur, dan ada juga pemilih yang tidak ada dalam DPT. Artinya pemilih tersebut sudah pernah dicoklik sebelum tanggal 9 Desember. Jadi dari 112 data yang diberikan hanya 19 yang bisa kita lanjuti. Selebihnya itu dari data KPU, dari perubahan data yang kita miliki dari 49490 kemudian menjadi 49449. Teman pemilih yang kami hormati, itu hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di bulan Desember. Kalau kita lihat lagi lebih dalam berkaitan dengan data ini, ada kita lihat per kelurahannya sudah ada di layar monitor kita. Nah, kita lihat per kelurahan, saya berdiri saja. Nah, ini per kelurahannya ada Kelurahan Tanah Garam. Kelurahan Tanah Garam itu laki-laki 5212 pemilih. Kemudian ada perempuannya 5267 2787 pemilih. Totalnya ada 10479 untuk Kelurahan Tanah Garam. Nah, kemudian untuk Kelurahan 6 Suku itu warna kuning. Coba lihat petanya dulu. Nah, ini Kelurahan 6 Suku. Kelurahan 6 Suku itu laki-lakinya 2212, perempuan 2287 pemilih. Jumlahnya 4499 pemilih. Itu untuk Kelurahan 6 Suku. Kemudian Kelurahan Sinapa Piliang, coba kita lihat petanya dulu. Nah, ini Sinapa Piliang, petanya cukup kecil petanya, karena memang kecil. Jumlah pemilih pun juga sedikit. Laki-laki itu ada 578 pemilih, kemudian perempuan 546. Totalnya 1124 pemilih. Kalau kita tengok di pilkada kemarin hanya 3 TPS di Kelurahan Sinapa itu. Kemudian kita lanjut lagi, kelurahan masih di Kecamatan Lebu Sekara, ada Kelurahan 9 Korong. 9 Korong, nah ini dia foto petanya. Jadi agak besar sedikit dari Kelurahan Sinapa Piliang. Kalau tidak salah CPS-nya di sana ada 4 ya, 4. 9 Korong laki-laki 610, kemudian perempuan 664. Jadi total pemilih di sana ada 1274. Jadi 1174 pemilih di sana. Kita lanjut untuk Kelurahan KTK atau Kampai Tabu Karambie. Nah, ini petanya cukup besar juga. Kalau kita tengok TPS di sana ada sekitar 6. Nah, jumlah pemilih di sana adalah Kelurahan KTK itu laki-laki 921, perempuan 976. Jumlah totalnya adalah 1897 pemilih sana. Itu untuk Kelurahan KTK. Kemudian Aro 4 Korong. Nah, ini di Aro 4 Korong cukup besar juga. Kalau Aro ya hampir sama luasnya dengan 9 Korong nampaknya. Nah, Aro itu laki-lakinya 1014, perempuan 1101 pemilih. Ya. Jumlahnya 2115 pemilih di 9 Korong. Di 4 Korong, Aro 4 Korong. Kemudian kita lanjut terakhir kelurahan di Kecamatan Lebu Sekara itu adalah Kelurahan Simpang Rumbio. Nah, ini dia.
Ini petanya, warnanya, kemudian jumlah pemilihnya adalah itu jumlah pemilihnya. Jadi cukup banyak juga di sana setelah Tanah Garam ini, karena TPS-nya juga cukup banyak di sana. Jumlah pemilihnya di setelah Tanah Garam baru paling banyak itu Simpang Rumbio. Jumlah pemilih laki-laki 2812, kemudian perempuan 2855 pemilih. Jumlahnya di sana 5667 pemilih, cukup banyak, sekitar 5 ribuan pemilihnya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut ke Kecamatan Tanjung Harapan. Nah, ini kalau kita dapil Ibu sekarang ini ada dapil Kota Solok 1 gitu. Sementara Tanjung Harapan itulah daerah pemilihan untuk Kota Solok 2. Di Tanjung Harapan ada 6 kelurahan. Kita lihat yang pertama, Kelurahan Layang. Nah, ini Kelurahan Layang juga cukup besar juga sebetulnya kalau di sisi peta, tapi jumlah penduduknya kecil sini karena lebih banyak geografinya perbukitan, sehingga kelihatannya cukup besar juga. Itu Layang ya. Jumlah pemilih di sana laki 525, perempuan 577, jumlah 1429. Kalau waktu kita pilkada, TP di sana ada 3, kemudian tambah 1 TPS lapas. Kita lanjut, informasi berikutnya adalah untuk Kelurahan Kampung Jawa. Ini pertanyaan nih, Tanjung Paku atau Kampung Jawa. Jadi Kampung Jawa cukup besar juga, Kampung Jawa nih membentangnya. Nah, pemilih di sana berjumlah laki-laki 2631, kemudian perempuan 28222, jumlahnya 5453 total pemilih di Kelurahan Kampung Jawa. Kita lanjut kelurahan yang ketiga, yaitu Kelurahan Nan Balimo. Nah, ini Kelurahan Nan Balimo adalah lokasi kantor KPU Kota Solok. Yang inilah Kelurahan Nan Balimo, mana di sana juga berlokasi kantor KPU Kota Solok. Jumlah pemilihnya adalah untuk Kelurahan Nan Balimo laki-laki 2871, kemudian perempuan 3025 pemilih. Totalnya 5896 pemilih. Nah, jadi hampir sama banyak mungkin dengan Kampung Jawa, 5.000 pemilih. Kemudian kita lanjut, kelurahan berikutnya adalah Kelurahan Tanjung Paku. Nah, di Tanjung Paku ini petanya membentang memanjang, juga luas juga petanya, karena juga banyak daerah persawahan atau perbukitan, hanya dia petanya besar. Pemilih di sana ada laki-laki 2016 pemilih, kemudian perempuan 2121, jumlahnya adalah 4137, yang lebih sedikit di bawah Nan Balimo dan Kampung Jawa. Nah, kemudian yang keempat, kelima ada Kelurahan Pasar Pandan Air Mati. Nah, ini ke pasar ini, jadi mulai dari pasar kemudian sampai ke Pandan gitu, dan Air Mati. Nah, ini petanya ada tengah-tengah kelihatannya, peta PPA ini dia kecil tapi penduduknya padat juga karena banyak pemilih berdomisili daerah pasar sana. Nah, jumlah pemilihnya adalah laki-laki 2023, perempuan 2102, kemudian laki-laki 2 perempuan itu 4125. Jadi total ini ada 4125. Sementara terakhir kelurahan ke-6 itu adalah Kelurahan Koto Panjang. Koto Panjang, nah kelurahan ini dia yang dibentangi oleh pinggiran Sungai Batang Lembang di sana. Sungai Batang Lembang. Nah, cukup kecil juga di sana milihnya, hanya 1000-an karena memang TPS di sana ada sekitar 5 atau 6. Jumlah pemilih di sana Kelurahan Koto Panjang itu laki-laki 661, perempuan 693, laki-laki sama perempuan 1354, jadi sekitar 1000-an pemilih ada di sana. Baik teman pemilih sekalian, itu ada rekapitulasi kalau kita bagi per kelurahan. Kalau tadi kita bacakan per kota, kemudian kita coba memposisikannya letak pemilih itu di mana menyebarnya. Maka sudah kita sampaikan tadi kondisi pemilih kita per kelurahan, per kecamatan dan kota. Ini informasi yang perlu masyarakat ketahui berkaitan dengan di mana pemilih per kelurahan itu. Teman pilih yang kami hormati,
perkembangan daftar pemilih ini sudah kita mulai dari bulan Maret dulunya, dari bulan Maret kemudian sampai sekarang Desember. Sekali lagi kita masih pakai surat edaran KPU nomor 366, jadi kita belum memakai PKPU nomor 6 karena memang secara sistem belum tersedia atau belum connect dengan PKPU nomor 6. Salah satu contohnya kalau di sistem itu sisi dalih itu yang meninggal itu adalah kodenya 1, sementara di PKPU nomor 6 meninggal itu kodenya ada 2, sehingga belum sinkron antara sistem dengan PKPU. Tapi dalam PKPU itu juga diatur 3 bulan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan PKPU ini paling tidak wajib dilaksanakan. Baik, kita lihat dari berarti 1 tahun perkembangan ini, daftar pemilih yang pada umumnya kita menerima daftar pemilih ini dari pihak kelurahan, hasil koordinasi kita dengan pihak kelurahan, dengan Capil dan Bawaslu. Koordinasi dengan pihak kelurahan kebanyakan diinformasikan adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih yang sudah meninggal dunia, bisa juga dengan faktor COVID atau faktor lain mungkin yang disampaikan kepada para kelurahan, dan ada juga data yang lengkap dan ada juga data yang tidak lengkap. Begitu juga yang disampaikan oleh Bawaslu, ada juga data yang lengkap dan ada juga data yang tidak lengkap. Juga kami koordinasikan dengan TNI Polri. Jadi di TNI Polri itu ada pemilih yang menjadi TNI Polri, berarti dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, maka kita keluarkan dia dari daftar pemilih kita. Atau sebaliknya ada yang TNI Polri yang sudah pensiun, artinya dia berhak menjadi sebagai pemilih. Sepanjang ada surat dari instansi berwenangnya. Kalau polisi itu dari Kapolresnya, dan sementara di TNI dari Dandimnya. Nah, surat tersebut kita jadikan sebagai untuk mengeluarkan pemilih yang ada di DPP. Kalau pendaftarnya tidak lengkap, elemen data tidak lengkap, maka kita koordinasikan dengan Dukcapil, mohon bantuan Capil untuk mencari elemen datanya untuk dilengkapi. Nah, kalau elemen datanya sudah lengkap, kemudian baru kita sandingkan dengan DPT kita. Kalau dia ada, maka kita keluarkan karena tidak memenuhi syarat. Begitupun sebaliknya, yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih, maka kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan di bulan berikutnya. Bapak, Bu, teman pemilih yang sekalian, yang dimanapun Anda berada, kita coba lihat perkembangan daftar pemilih kita semenjak dikeluarkannya surat edaran dari KPU nomor 366 itu di bulan April. Jadi kita sudah mulai merekapnya di bulan Maret waktu itu. Kita coba lihat perkembangannya daftar pemilih kita. Kenapa kita boleh di Maret? Ya, pada waktu itu kita selesai pilkada, dilantiknya wali kota di bulan Februari, maka PDPB kita mulai di bulan Maret. Di bulan Maret itu kita punya dasarnya adalah surat KPU nomor 132 tentang perihal pemutakhiran dan belum kelanjutan yang dikeluarkan pada bulan Februari pada waktu itu. Jadi pedoman kita adalah 132. Sehingga di bulan Maret itu data DPT kita ada sebetulnya 49118, itu DPT kita waktu pemilihan kepala daerah serentak. Kemudian kita mengeluarkan setelah pelantikan, kemudian kita kotak daftar pemilih yang ada dalam kotak, kita keluarkan, kita memperoleh data DPTB di dalam kotak. Nah, data tersebutlah yang kemudian kita verifikasi mana yang lengkap, kita masukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan di bulan Maret, di bulan berikutnya. Kemudian yang tidak lengkap kita mohon bantuan dari Dukcapil untuk memverifikasinya. Kalau kita lihat perkembangan data kita di bulan Maret 49118, kemudian pada bulan April ya, pada bulan Maret DPT kita 49118, kemudian pada bulan Maret itu naik menjadi 49237. Nah, itu kenaikan itu data yang kita peroleh dari daftar pemilih tambahan yang berada di dalam kotak yang sudah diperintahkan waktu itu untuk mukanya. Sehingga DPT yang ada, yang pemilih yang menggunakan KTP dan tidak ada dalam DPT, maka kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
Sehingga di bulan Maret itu naik menjadi 49237. Itu data yang lengkap. Kemudian data yang tidak lengkap, kita minta bantuan verifikasi capil yang data dalam kotak pemilihan ini, data dalam kotak pada pilkada serentak tahun 2020 yang tidak lengkap sudah diverifikasi oleh capil, maka naik lagi data itu menjadi di bulan April. Di bulan April itu naik menjadi 49747. Jadi dari 49237 kemudian naik menjadi 49747. Kemudian lanjut di bulan Mei. Di bulan Mei itu masih naik juga karena masih ada data yang kita ambil di data di kota itu masih ada yang tersisa, dan elemen datanya bisa kita cari bersama dengan Dukcapil sehingga naik lagi menjadi 49753 itu di bulan Mei. Kemudian kita rapat koordinasi dengan instansi terkait. Kita tidak mendapatkan data lagi tambahan berkaitan dengan pemilih baru, tapi berkaitan dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat, yaitu meninggal atau ada yang pindah. Maka di bulan Juni DPB itu menjadi 49684. Ya, bulan Juni 49684, turun dia. Kemudian masih data yang tidak memenuhi syarat juga turun lagi menjadi 49638 di bulan Juli. Nah, pada saat itulah kita coba koordinasi dengan pihak kelurahan kembali, dengan TNI Polri, dengan Bawaslu dan Dukcapil. Kemudian data tersebut masih turun di bulan Agustus. 49635 di bulan Agustus. Kemudian pada bulan September itu DPB kita turun kembali menjadi 49523. Bukan. Di bulan September itu 49569 di bulan September. Ini masih data yang diberikan oleh pihak kelurahan yang tidak memenuhi syarat, artinya penduduk yang telah meninggal dunia. Kemudian di bulan Agustus turun kembali. Di bulan September di bulan Agustus itu 49635. Kemudian di bulan September 49569, dan di bulan Oktober 49523. Ya, 49523 di bulan Oktober itu turun juga, tapi sebetulnya ada juga pemilih yang memenuhi syarat, tidak signifikan, lebih banyak yang meninggal dan tidak memenuhi syarat daripada yang pemilih baru, ya. 49523 itu. Dan kemudian di bulan November itu masih turun juga di 49490 di bulan November ini turun, masih data penduduk yang tidak memenuhi syarat itu meninggal dunia. Sebetulnya di sini juga ada yang memenuhi syarat tapi tidak signifikan ya datanya, atau yang data pemilih baru tidak begitu banyak. Dan ada juga data yang di bulan November itu adalah perbaikan data pemilih, itu dari data yang kita terima dari pihak KUA yang niknya sama, cuman statusnya tadinya belum kawin, sekarang sudah kawin, seperti itu. Jadi ada yang belum kawin kemudian berubah menjadi sudah kawin. Artinya data tersebut tidak mempengaruhi jumlah data, karena yang dirubah hanyalah elemen datanya saja, tidak berkurang dan juga tidak bertambah pemilih kita kalau perbaikan data pemilih. Nah, terakhir di bulan Desember itu, di bulan Desember kita masih turun sebanyak 42 pemilih punya, itu 49449 gitu turunnya. Jadi di bulan Desember terakhir itu data kita masih data tidak memenuhi syarat atau meninggal dunia yang diberikan oleh Bawaslu dan hasil koordinasi kita. Baik teman pemilih sekalian, itu secara grafik dia naik, kemudian naik lagi
ada sekitar 3 bulan naiknya data ini, kemudian turun sampai 49449. Mudah-mudahan tidak sampai minus, karena logikanya sebetulnya ada tiap bulan itu pasti ada yang membuat KTP tapi tidak ada yang melapor. Nah, ini yang kita sampaikan pada masyarakat, kalau bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat pilih atau sudah berumur 17 tahun, agar nanti menyampaikan kepada KPU Kota Solo atau melapor kepada KPU Kota Solo untuk didaftarkan dalam daftar pemilih berkelanjutan, atau nanti bisa dibuat link bit.ly-nya. Nah, di bawah ini nanti link bit.ly-nya, ya, agar masyarakat tidak perlu datang ke KPU, cukup dengan HP-nya saja, maka diisi link bit.ly KPU Kota Solo. Baik, teman pemilih, itu perkembangan data kita sampai bulan Desember. Mudah-mudahan data ini bisa bergerak terus. Kalau tidak, kita berharap nanti bergerak lagi ke atas, ya kan. Yang namanya meninggal pasti ada, tapi yang namanya orang berumur 17 tahun tiap hari pasti ada. Tetapi apakah dia mengurus KTP-nya ke CAPU atau tidak, ini yang kan ya tidak kita ketahui. Baik, teman pemilih sekalian, itu grafiknya. Kalau kita lihat grafik lain, secara grafik batang, kalau per jenis kelamin, nah ini dia. Tidak mungkin saya bacakan. Kalau angkanya sama dengan angka tadi. Kemudian yang di bawah ini adalah jenis kelaminnya, ya. Ini data jenis kelamin, perkembangan data pemilih kita, dan ini sudah kita sampaikan kepada publik melalui media sosial KPU Kota Solo, perkembangan data-data ini dari bulan ke bulan. Baik, teman pemilih sekalian, dari hasil itu juga KPU juga mengeluarkan siaran pers, ya. Bisa lihat di media sosialnya KPU. Siaran pers ini tujuannya agar memberitahu kepada masyarakat berkaitan dengan rekapitulasi daftar pemilih tiap bulan. Nah, ini siaran persnya tiap bulan kita buatkan agar masyarakat mengetahui perkembangan daftar pemilih ini tiap bulannya. Silakan nanti dilihat di media sosial KPU atau di webnya KPU Kota Solo. Siaran pers ini resmi kita sampaikan kepada masyarakat Kota Solo. Baik, teman pemilih sekalian, itu siaran pers, dan beritanya juga bisa dilihat di webnya KPU Kota Solo berkaitan dengan berita. Nah, ini beritanya adalah KPU Kota Solo tetapkan DPB bulan Desember 2021 sebanyak 49 pemilih. Nah, baik, teman pemilih sekalian, itu informasi yang terbaru yang bisa kita sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan nanti kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan, agar nanti bisa mengisi link bit.ly KPU Kota Solo, atau bisa langsung ke KPU Kota Solo, atau bisa nanti kontak ke KPU Kota Solo agar teman-teman bisa terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Sekali lagi, daftar pemilih berkelanjutan ini nanti akan dipergunakan untuk pemilu atau pemilihan tahun 2024, maka KPU menyiapkan dari sekarang daftar ini. Jadi tidak hanya di pemilu nanti saja kita melakukan pemutakhiran, tapi sudah kita mulai dari sekarang. Dan data ini akan dipergunakan oleh KPU untuk pemilu tahun 2024. Baik, teman pilih yang mengerti, demikian dulu untuk berita kita hari ini yang disampaikan berkaitan daftar pemilih berkelanjutan. Mohon masukannya nanti, tanggapan dari masyarakat berkaitan dengan ini, daftar ini, dan mohon juga disampaikan kepada yang lain agar data pemilih berkelanjutan ini tetap mutakhir dan akurat, serta dapat kita pertanggungjawabkan daftar ini. Demikian informasi yang kami sampaikan oleh masukan KPU berkaitan dengan DPB hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk berita informasi DPB bulan berikutnya. Nanti pada bulan berikutnya kita akan tayangkan lagi informasi-informasi DPB ini. Demikian informasinya. Salam masukan, lambuk.